Pejabat Gubernur bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat meresmikan Pusat Terapi Jiwa dan Rehabilitasi Napsa Adiaksa RSUD Provinsi Papua Barat di Jalan Angkasa Mulyono, Airman Jaya, Kompleks Rumah Sakit Umum Provinsi sebagai pusat rehabilitasi kedua di tanah Papua setelah RSUD Papua di Jayapura. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Papua Barat mengatakan dari catatan yang diperoleh diketahui prevalensi orang dengan gangguan jiwa adalah 1 berbanding 5 orang penduduk Indonesia, sehingga perlu mendapat penanganan yang lebih fokus, khususnya implementasi program yang berkaitan dengan masalah gangguan jiwa. Dengan adanya Pusat Rehabilitasi Napsa Adiaksa RSUD Provinsi Papua Barat yang juga melayani perawatan orang dengan gangguan jiwa, diharapkan jumlah penderita penyakit jiwa di Papua Barat dapat diturunkan. Selain itu, penanganan warga masyarakat khususnya generasi muda yang terlibat dalam penyalahgunaan napsa atau obat-obatan terlarang termasuk narkotika perlu juga diperhatikan secara lebih serius karena saat ini banyak beredar narkoba, khususnya jenis narkotika dari negara tetangga Papua Nugini yang masuk lewat jalur ilegal, sehingga dengan mudah dapat ditemui, bahkan telah menimbulkan dampak negatif di masyarakat, salah satunya maraknya aksi pembegalan yang terjadi saat ini. Paulus Waterpau berharap kolaborasi lintas sektor baik pemerintah daerah, badan narkotika, kepolisian, dan stakeholder lainnya akan terus ditingkatkan untuk menekan angka kriminalitas yang muncul akibat penggunaan napsa. Hari ini dalam catatan kami, prevalensi orang dengan gangguan jiwa itu sekitar 1 dari 5 penduduk. Berarti banyak juga ya, Mas Heri yang stres ya. Iya, Pak Dokter ya. Juga sampai saat ini tadi yang Bapak Kajati sampaikan, belum semua provinsi punya rumah sakit jiwa, sehingga tidak semua orang yang bermasalah dengan gangguan jiwa itu bisa ditangani dengan baik. Oleh karena itu, program-program dan pelayanan kesehatan jiwa kita harus fokus bersama. Si begal itu karena relevansi Bapak Ibu, perlu narkoba, begal, merampas harta milik orang lain. Begitu menggunakan narkoba terpengaruh pikirannya dan daya kesadaran dirinya, dia melakukan kekerasan, apa saja kekerasan. Ganja, ya, ganja itu dia dari PNG, bukan dari Aceh, dia dari PNG masuk lewat jalur-jalur jalan tradisional yang kemudian merambat terus. Jadi ada saudara-saudara dari Papua Barat ini terutama paling banyak mengkonsumsi ganja ya, yang datang dari Papua Nugini. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat melaporkan Pusat Terapi Jiwa dan Rehabilitasi Napsa Adiaksa RSUD Provinsi Papua Barat dibangun 2021 oleh PT Andika Surya Era Mitra di atas lahan seluas 1.100 meter persegi dengan 11 ruang perawatan dan 45 tempat tidur dan memiliki 25 tenaga spesialis jiwa, psikolog, psikolog klinik, konselor adiksi, dokter umum dan perawat terlatih serta tenaga pendukung lain dari RSUD Papua Barat dan Badan Narkotika Nasional. Tenaga yang sudah tersedia sebanyak 25 orang yang disediakan oleh RSUD Provinsi Papua Barat dan Badan Narkotika Nasional. Terdiri dari dokter spesialis jiwa, psikolog, psikolog klinik, konselor adiksi, dokter umum terlatih, perawat terlatih, dan tenaga pendukung lainnya. Gedung Pusat Terapi Jiwa dan Napsa dibangun pada tahun 2021 dan kita selesaikan pada tahun 2022. Yang dibangun oleh PT Andika Surya Era Mitra dengan luas bangunan 1.110 meter persegi dengan 11 ruang perawatan dan 45 tempat tidur. Penambahan sarana dan prasarana dan juga tenaga dan hal-hal teknis lainnya akan terus dilakukan untuk memenuhi seluruh ketentuan pelayanan kesehatan.
Peresmian Gedung Pusat Terapi Jiwa dan Rehabilitasi Napsa Adiaksa RSUD Provinsi Papua Barat yang dilakukan penjabat gubernur bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat ini ditandai dengan menekan siren pembukaan papan nama gedung dan pelepasan balon udara, pengguntingan pita pintu utama gedung sebagai tanda dimulainya operasional dan peninjauan yang dilakukan penjabat gubernur bersama seluruh Forkopimda dan pimpinan OPD lainnya dari lingkup Pemprov Papua Barat dan Pemkab Manokwari. Ariam Serombir Manokwari, CWN Channel.